Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laul an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita memeluk agama Islam pada hari ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum merasakan kebenaran daripada Islam, yang belum merasakan nikmatnya Islam, yang belum merasakan keindahan Islam. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Karena hidayah memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai sekalipun. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu nama Allah, yaitu Al-Hadi. Al-Hadi artinya yang maha memberi petunjuk. Al-Hadi dia seakar dengan kata-kata hadiah. Hadiah biasanya kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Salinglah engkau memberikan hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Maka hidayah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Dia cintai. Belum tentu kalau Allah memberikan kepada kita materi itu Allah mencintai kita. Belum tentu kalau Allah kasih kita mobil Allah mencintai kita. Allah kasih kita uang Allah mencintai kita. Bisa jadi itu adalah istidraj, dikasih tapi diulur, dikasih tetapi supaya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadiah hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Innallaha yu'ti man yuhib wa man la yuhib. Allah itu memberi kepada orang yang Dia cintai dan orang yang tidak Dia cintai. Tetapi Allah memberikan hidayah hanya kepada orang-orang yang Dia cintai. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Hajj ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Apa itu as-sirat al-mustaqim? As-sirat al-mustaqim adalah al-Islam. Alhamdulillah, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mencabut hidayah Islam yang ada pada diri kita. Berapa banyak di antara manusia yang Allah sudah berikan hidayah, karena dia tidak merawat hidayah itu, kemudian Allah cabut hidayah itu. Makanya doa kita apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau guncangkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta supaya hidayah itu tetap dalam hati kita 17 kali dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya di dalam Safwatut Tafasir karya Ustadz Muhammad Ali As-Sabuni, beliau mengatakan ihdinas siratal mustaqim maknanya tsabbitna ala dinil Islam. Tetapkan aku dalam agama Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Furqan ayat 31 Allah berfirman,
Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Siapa yang memberikan petunjuk? Cukup Allah. Yang memberikan pertolongan hanya Allah. Yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kamu, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah meninggalkan kamu, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan Allah Al-Hadi? Di sini dijelaskan oleh Profesor Abdul Razak. Al-Hadi adalah yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dan menunjuki mereka kepada kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Allah berikan petunjuk kepada kita bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu salah satu caranya adalah dengan kita memeluk Islam dan menjalankan ajaran-ajaran al-Islam itu sendiri. Dengan petunjuknya, orang beriman beramal saleh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merasa ketika kita mampu beramal soleh ini karena kita, bukan. Oh, saya ini bisa tahajud karena memang saya bisa baca Quran karena saya, tidak. Itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, kita nggak bisa puasa Senin Kamis, kita nggak bisa tahajud, kita nggak bisa membaca Al-Quran. Makanya apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami, dan kami tidak mendapatkan hidayah andai Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kami. Maka jangan kita merasa, oh ini karena saya. Jangan merasa sok suci. Jangan merasa suci. Mensucikan diri boleh, tapi merasa suci tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sok suci kata Allah. Tapi mensucikan diri diperintahkan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, demikian hidayahnya pula hewan mendapatkan petunjuk untuk meraih kemaslahatan dalam hidupnya hewan. Bagaimana dia menjauhi dari apa-apa yang membahayakannya. Karenanya hewan itu Allah berikan sesuatu yang bisa melindungi dirinya. Seperti landak. Landak itu kalau dia mau dipegang mungkin duri-durinya keluar. Itu hidayah dari Allah. Bagaimana cara dia memproteksi dirinya. Ada hewan yang kalau diserang bisa mengeluarkan darah dari matanya. Ya, saya lihat tayangannya itu di National Geographic. Itu salah satu cara dia untuk melindungi dirinya, dan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'la ayat 2 sampai dengan ayat 3 Allah berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Dia yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Jadi Allah tidak hanya sekedar menciptakan, tapi dia sempurnakan penciptaannya. Makanya manusia, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Ya, takdir dan Allah berikan kadarnya, ukurannya, dan memberikan petunjuk. Ya. Allah kasih warna kulitnya sesuai dengan takdirnya. Orang Indonesia kulitnya seperti ini, orang Barat kulitnya seperti ini, orang India kulitnya seperti itu. Ya, itu sudah takdir. Bentuk hidungnya orang Indonesia seperti ini, orang Arab seperti itu. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan rubah takdir itu. Ini takdir yang tidak boleh dirubah. Bentuk fisik, kulit, warna kulit, ini bentuk fisik yang tidak boleh dirubah, karena itu bukan cacat. Dan ketika ada perasaan ingin merubah, ketahuilah itu adalah dorongan dari syaitan. Wala amurannahum falyughayyiranna khalqallah. Kami akan suruh mereka untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hidayah Allah ini maksudnya apa? Dalam surat ini dia memberikan hidayah yang sempurna untuk kemaslahatan manusia. Ya. Menyiapkan mereka untuk melaksanakan tujuan penciptaan mereka. Allah, untuk apa sih Allah ciptakan kita? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Allah siapkan sebab-sebabnya. Allah berikan kita tangan, Allah berikan kita kaki, Allah berikan kita kepala untuk sujud. Jadi Allah ciptakan dan Allah siapkan, ya, menyiapkan mereka untuk melaksanakan tujuan penciptaan mereka. Allah menjadikan kita sebagai khalifah, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita hati. Ya. Kemudian hidayah Allah menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasul, mensyariatkan syariat hukum yang halal dan haram. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an. Bayangkan kalau tidak ada Al-Qur'an. Bayangkan kalau tidak ada rasul itu dikirim Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita masih berada pada zaman jahiliyah. Allah berikan, oh ini nikah halal, zina haram, babi haram. Kemudian minuman-minuman keras haram. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa mau kita hidup tanpa aturan? Hidup sebebas-bebasnya. Ya, jangan mau hidup tanpa aturan. Ya, malaikat Jibril pernah memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah terserah kamu. Tapi ingat, kau pasti akan mati. Ya, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, terserah kamu. Tapi ingat, kau akan diganjar, kau akan diberikan pahala dan diberikan dosa. Wa ahbib ma syi'ta. Cintai yang kau bisa cintai. Fa innaka mufariquh. Kau pasti akan berpisah dengannya. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman, Allah berikan kita Al-Quran sehingga kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Justru indahnya hidup itu ketika ada aturan. Bukankah lalu lintas itu bisa berjalan dengan lancar kalau ada aturannya? Ada yang lampunya merah sehingga mobil yang di sini bisa berjalan. Kalau semuanya merah, nggak bisa berjalan. Kalau semuanya hijau, nggak bisa jalan juga. Adanya aturan supaya itu semua untuk mempercepat kita sampai kepada tujuan. Jadi jangan kita mengira kalau ada lampu merah di jalan itu memperlambat kita. Bukan, itu malah mempercepat. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Di sini juga dikatakan dia menunjukkan dan menjelaskan jalan yang lurus yang dapat menyampaikan kepada keridhaannya dan pahalanya. Dia menjelaskan kepada mereka jalan-jalan yang menyimpang agar para hambanya menjauhinya. Ya. Dia pun memberikan hidayah taufik kepada keimanan dan ketaatan serta menunjukkan kepada mereka tempat tinggal mereka di surga sebagaimana dia menunjukkan mereka di dunia kepada semua jalannya. Ya. Itu makna Allah memberikan hidayah. Ya. Jalan di dalam Al-Quran, jalan itu ada disebut dengan sabil, ada yang disebut dengan sirat. Apa bedanya antara sabil dengan sirat? Sabil, jalan ini bisa benar, bisa tidak benar. Tapi kalau sirat adalah jalan yang benar. Sirat dalam Al-Quran pasti temannya mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa yang dimaksud juga Allah sebagai Al-Hadi?
Di sini dikatakan Allah memberikan hidayah kepada hewan jantan. Itu Allah ya. Untuk menggauli yang betina. Supaya hewan itu berkembang biak. Allah berikan hidayah. Allah juga memberikan hidayah kepada manusia untuk menikah. Sehingga kita menyukai lawan jenis. Sehingga dari itu lahirlah keturunan-keturunan. Ini hidayah. Supaya kehidupan di bumi ini tidak terhenti. Ya. Allah memberikan hidayah kepada anak bayi untuk menyusu kepada ibunya. Anak bayi begitu lahir, langsung dia menyusu kepada ibunya. Hidayah dari siapa ini? Hidayah dari Allah. Allah memberikan hidayah kepada lebah untuk pergi ke tempat yang jauh, mengambil saripati bunga agar bisa menjadi madu. Kemudian dia kembali ke sarangnya yang jauh itu dan dia nggak nyasar. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada semut yang mencari makanan jauh daripada sarangnya, dia balik lagi ke sarangnya tidak nyasar. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada burung. Dia pergi taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia pergi perutnya kosong, kemudian balik perutnya kenyang, kembali ke sarangnya, kembali ke rumahnya. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita punya kucing di rumah, ya. Kalau kucingnya sudah jinak, dia sudah hafal itu rumah kita. Ya. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita punya ayam, begitu sore dia balik tanpa disuruh. Itu siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hidayah itu terbagi dalam berbagai macam. Yang pertama hidayah yang umum, yaitu hidayah untuk setiap jiwa kepada kemaslahatan hidupnya dan apa yang mendapat menopangnya. Allah berikan hidayah apa? Allah berikan kita rasa lapar sehingga kita makan. Coba kalau Allah nggak kasih kita rasa lapar, kita nggak makan bisa mati kita. Semuanya dikasih nih, orang beriman dikasih, orang nggak beriman dikasih. Allah berikan kita rasa haus supaya kita minum, supaya tubuh kita sehat, supaya usus-usus kita basah. Ya, bayangkan kalau Allah nggak memberikan hidayah kepada kita rasa haus, sehingga kita nggak minum-minum dan akhirnya membahayakan diri kita. Allah memberikan hidayah kepada kita untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga. Bayangkan kalau Allah tidak berikan hidayah kepada kita, kita malas. Ini Allah berikan kepada siapapun yang beriman ataupun yang tidak beriman. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah kepada binatang ternak untuk menyusu kepada induknya. Setelah dia dilahirkan langsung tadi dia menyusui. Untuk dia mengenal siapa induknya. Ya. Ini hidayah yang bersifat umum. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 38 sampai dengan 39 Allah berfirman, ya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami apakan sesuatu apapun di dalam Alkitab, kemudian kepada Rabb lah mereka dihimpunkan, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, niscaya menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah hidayah al-irsyad dan al-bayan bagi manusia yang terbebani kewajiban. Ini adalah hujjah Allah atas makhluknya yang dia tidak mengazab seseorang dari manusia melainkan telah ditegakkan hujjah kepadanya. Ya.
Allah ini sudah berikan hidayah kepada kita. Allah sudah utus Rasul. Kalau kita masih nggak beriman, ini menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum kita. Ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 56 sampai dengan 57 Allah berfirman, supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sungguh-sungguh termasuk orang yang memperolok-olok agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai, jadi tidak boleh lagi mengatakan seperti itu di akhirat. Kenapa? Allah sudah utus Rasulnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, hidayah, taufik, ilham. Serta Allah melapangkan dada untuk menerima kebenaran dan ridho terhadapnya. Kita bisa menerima Islam ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang dekat dengan Rasul tidak mendapatkan hidayah. Abu Lahab, Abu Jahal melihat Rasulullah tapi tidak mendapatkan hidayah. Ya Allah. Bahkan Rasulullah tidak sanggup memberikan hidayah kepada pamannya. Apa kata Allah ketika pamannya meninggal dalam keadaan kafir? Kemudian Nabi ingin, Allah mengatakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia cintai. Ya. Jadi kalau ada orang bertaubat, kita dakwahi, itu bukan karena kita. Itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sekedar menyampaikan, kita yang sekedar berdakwah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya wajib berdakwah, tapi kita tidak wajib berhasil. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Orang mendapatkan hidayah karena tanganmu, ya. Allah turunkan hidayah kepada seseorang lewat tanganmu, lewat dakwahmu, itu lebih baik daripada onta merah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyyan mursyida." Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, ya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya. Tentunya Allah memberikan hidayah kepada kita dengan sebab-sebabnya. Ketika kita banyak mengunjungi tempat-tempat yang baik, kita bergaul dengan orang-orang yang baik, ya. Kita membaca bacaan yang baik, Allah berikan hidayah. Tapi kalau kita bergaulnya kepada yang tidak baik, sulit hidayah datang kepada kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah mengatakan, "Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha." Bukan kewajiban kamu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika kita berdakwah, kita enggak wajib agar petunjuk itu masuk ke hati mereka, kita nggak wajib itu kita lakukan. Ya. Allah memberikan itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya, kepada anaknya. Nabi Lut begitu juga. Ini menandakan bahwa hidayah memang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat As-Sajdah ayat 13, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Kalau Allah pengen semuanya Islam. Tapi ada Allah berikan hidayah, ada yang tidak. Walau syaa rabbuka la'amana kullu man fil ardi jami'ah. Kalau seandainya Allah ingin semua yang di bumi itu beriman, maka kita nggak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Ya, nggak ada paksaan dalam memeluk Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah tampak jalan yang benar dengan jalan yang salah. Tapi kalau sudah masuk Islam, kita harus menjalankan ajaran-ajaran Islam. Ya. Jadi
keberagaman itu memang keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh maksa orang masuk Islam, kita hanya berdakwah saja. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya hidayah datang dengan sebab-sebabnya, dengan kita mengucapkan salam kepada mereka, dengan kita tersenyum kepada mereka, dengan kita menampilkan akhlak-akhlak yang mulia kepada mereka, sehingga mereka tertarik kepada Islam. Karena orang tertarik kepada Islam, dia tidak melihat hadis, dia tidak melihat Quran, tetapi dia melihat bagaimana akhlak dan perilaku kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hidayah kepada surga dan neraka pada hari kiamat. Adapun hidayah kepada surga, maka Allah telah mengabarkan tentang penghuninya, bahwa mereka mengatakan ketika telah sempurna kenikmatan yang mereka dapatkan, ya, nanti penduduk surga ketika mereka sudah masuk surga, apa yang mereka ucapkan? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami surga, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kepada kami petunjuk. Kita nggak bisa beramal soleh andai Allah tidak memberikan petunjuk dan semangat kepada kita untuk melakukan amal soleh. Kita nggak akan mampu bersedekah kalau Allah tidak menghilangkan rasa kikir pada diri kita. Kita nggak akan bisa bersyukur kalau Allah tidak tanamkan sifat syukur kepada diri kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga hidayah yang ada pada diri kita. Allah sudah berikan hidayah berbentuk Islam dalam hati kita yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, maka rawatlah hidayah itu dengan istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Insyaallah besok kalau memang ada kesempatan, ada waktu, kita akan lanjutkan nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Wahhab, yang artinya yang Maha Pemberi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu minallah, yang benar dari Allah, wal khata'u minni, yang salah dari saya. Akhirul kalam aqulu lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.